Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 4 yang pertama yaitu Zahara Zetira dengan nomor BP 1910441024. Saya sendiri Fani Angelina 1910442017. Selanjutnya Ahmad Rizky Subri dengan BP 1910442030 dan Fatihul Furqan dengan nomor BP 1910443011. Kami akan mempresentasikan mengenai penggabungan operasi simetri molekul, point group dari sistem kristal dan molekul, dan klasifikasi point group. Baiklah, yang pertama yaitu penggabungan operasi simetri molekul. Operasi simetri adalah operasi pertukaran atom yang dilakukan pada molekul sedemikian rupa sehingga setelah pertukaran, konfigurasi molekul setara tercapai. Dengan kata lain, bentuk dan orientasi molekul tidak berubah meski posisinya beberapa atau semua atom dapat dipindahkan ke tempat yang ekivalen. Elemen simetri adalah entitas geometri seperti titik, sumbu, atau sebuah bidang yang sehubungan dengan operasi simetri. Operasi simetri terdiri atas yang pertama yaitu identitas E. Semua molekul memiliki unsur identitas E. Operator identitas E adalah operator yang menyebabkan sistem tidak mengalami perubahan. Jadi, operasi identitas sama dengan tidak dilakukan apapun. Yang kedua yaitu sumbu putar simetri atau CN. Suatu objek dikatakan mempunyai unsur simetri berupa sumbu putar simetri atau CN apabila putaran atau rotasinya sebesar 360 per N dengan sumbu putar CN terhadap objek tersebut menghasilkan konfigurasi objek yang ekivalen atau tidak dapat dibedakan. Ada dua cara operasi simetri putar, yaitu yang pertama, objek diputar searah dengan jarum jam dengan sumbu putar yang bersangkutan, sementara itu sumbu-sumbu kertas tetap diam. Yang kedua yaitu sumbu-sumbu kertas diputar berlawanan arah putar jarum jam dengan sumbu putar yang bersangkutan, sementara objek tetap diam. Dalam hal ini, cara pertama yang dipilih untuk menunjukkan terjadinya operasi simetri terhadap objek yang bersangkutan. Contohnya yaitu yang pertama, molekul H2O mempunyai sumbu simetri tingkat 2 atau C2, dan molekul NH3 mempunyai sumbu simetri tingkat 3 atau C3, di mana rotasinya yaitu sebesar 360 derajat dibagi 3 yaitu 120 derajat. Yang ketiga yaitu bidang pantul simetri. Operasi simetri, suatu bidang simetri adalah berupa refleksi atau pantulan oleh bidang tersebut yang menghasilkan konfigurasi molekul yang ekivalen. Dengan demikian, hanya ada satu turunan operasi pantul, sebab operasi pantul yang kedua secara berurutan akan menghasilkan konfigurasi awal kembali. Contohnya, H2O mempunyai dua bidang refleksi seperti yang dijelaskan pada gambar. Yang keempat yaitu sumbu putar pantul atau sumbu rotasi semu atau SN. Operasi rotasi semu merupakan gabungan operasi rotasi yang diikuti oleh refleksi terhadap satu bidang. Operasi rotasi semu SN adalah operasi rotasi sebesar 360 derajat per N yang mengelilingi suatu sumbu, diikuti oleh refleksi terhadap bidang yang tegak lurus sumbu tersebut. Molekul yang tidak mempunyai sumbu simetri Cn dan bidang simetri yang tegak lurus dengan Cn bukan berarti tidak mempunyai Sn. Contohnya itu molekul Bf3 yang memiliki sumbu S3 yang berimpit dengan C3 sebagai sumbu utama. Contoh molekul yang memiliki sumbu S4 adalah molekul CH4 yang berimpitan dengan sumbu C2. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu pusat simetri atau pusat inversi. Suatu molekul dikatakan memiliki pusat simetri I apabila setiap garis lurus yang diproyeksikan dari setiap atom memiliki pusat simetri akan menemukan atom yang sama pada jarak yang sama dari pusat tersebut. Pusat simetri adalah unsur simetrinya, sedangkan operasinya adalah inversi melalui pusat terhadap setengah molekul lainnya. Contoh molekul yang mempunyai pusat simetri adalah C2H4 dan CO2. Point group dan dari sistem kristal dan molekul.
Point group system. Yang pertama kristal. Kristal atau halo adalah suatu padatan, yaitu atom, molekul, atau ion yang penyusunannya terkemas secara teratur dan polanya berulang melebar secara 3 dimensi. Sedangkan molekul adalah gugusan yang secara elektris biasa yang tersusun dari 2 atau lebih atom yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Yang pertama, point group dari sistem kristal. Point group dari sistem kristal, semesti ruang di sekitar titik dapat digambarkan dengan sekelompok elemen simetri yang disebut point group. Elemen simetri dapat dinyatakan secara geometri yang menghasilkan operasi simetri, yaitu pada sebuah titik, garis, atau bidang. Objek pengujian dapat mengandung lebih dari satu elemen simetri. Pada point group, titik senantiasa berada pada origin, dan semua elemen simetri melalui titik ini. Kelompok titik atau point group dapat direalisasikan sebagai himpunan matriks ortogonal M yang mengubah titik X menjadi titik Y. Y sama dengan M dikali X, di mana asal adalah titik tetap. Elemen kelompok titik dapat berupa rotasi, determinan dari M sama dengan 1, atau yang lain, refleksi, atau rotasi tidak tepat, determinan dari M sama dengan minus 1. Kelompok titik diskrit di lebih dari satu dimensi batang dalam keluarga tak berhingga, tetapi dari teorema pembatasan kristalografi dan salah satu teorema Bierbaum, setiap jumlah dimensi hanya memiliki jumlah terbatas dari kelompok titik yang simetris di beberapa kisi atau kisi dengan nomor itu. Ini adalah grup titik kristalografi. Ada 32 kelompok titik kristalografi, dibagi menjadi 7 sistem kristal. Sistem kristal dan point groupnya seperti yang terlihat pada tabel. Yang pertama ada triklinik, point groupnya 1 dan minus 1. Kemudian ada minoklinik, point groupnya 2, M, 2 per M. Selanjutnya ada ortorombik, point groupnya 2, 2, 2, MM2, MMM, dan seterusnya. Point group dari sistem kristal. Oleh kelompok titik kristalografi, kita memahami pilihan grup titik yang memiliki elemen simetri yang semuanya dapat beroperasi pada kisi, tak hingga, atau 3 dimensi. Persyaratan ini hanya dipenuhi oleh 32 kelompok poin. Selain operasi simetri yang dijelaskan oleh kelompok titik, ada operasi simetri khusus untuk bahan padat yang dibentuk dengan memasangkan operasi simetri tertentu, rotasi nambah cerminan dengan translasi. 2 elemen simetri baru muncul, pesat muncul, dan sembuh sekrup. Baiklah, poin kedua yaitu poin grup dari sistem molekul. Setiap molekul mempunyai satu kumpulan operasi simetri yang mendeskripsikan keseluruhan karakter disimetrik molekul tersebut. Kumpulan operasi simetri itu disebut dengan poin grup molekul. Teori grup dapat digunakan untuk menentukan orbital molekul, vibrasi molekul, dan karakter-karakter molekul lainnya. Oleh karena itu, terdapat langkah-langkah untuk menentukan poin grup suatu molekul dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan apakah suatu molekul termasuk grup simetri rendah atau simetri tinggi. Sebelum melakukan langkah pertama, kita harus mengetahui seluruh operasi simetri yang dimiliki oleh suatu molekul. Kemudian kita lakukan identitas apakah suatu molekul tersebut termasuk ke grup simetri rendah atau bukan dengan memperhatikan tabel berikut. Yang pertama, apakah dia termasuk grup yang pertama yaitu C1 dengan deskripsi hanya operator identitas. Contohnya seperti CHF, CLWR. Yang kedua, C5 dengan deskripsi hanya operator identitas dan satu bidang cermin. Dan contohnya seperti C2, H2, CLWR. Yang ketiga, CI dengan deskripsi
hanya operator identitas dan sebuah pusat inversi dengan contoh C2H2Cl2Br. Jadi, kita harus menentukan terlebih dahulu apakah molekul yang kita identifikasi tersebut masuk grup simetri rendah C1, C5, atau CI. Karenanya, apabila tidak memenuhi ketiga grup simetri rendah tersebut, maka kita harus melakukan identifikasi selanjutnya untuk menentukan apakah molekul tersebut masuk ke grup simetri tinggi atau bukan dengan melakukan identifikasi seperti berikut. Dengan grup pertama, C dengan deskripsi molekul tersebut, grup simetri ini adalah molekul yang mempunyai geometri molekul linear. Seperti contohnya H2ClCO. Selanjutnya D dengan molekul yang memiliki geometri molekul linear dengan operasi sumbu simetri yang tak hingga. Contohnya seperti CO2 dan H2. Selanjutnya TD dengan deskripsi molekul yang termasuk grup simetri ini biasanya memiliki geometri molekul tetrahedral atau A kali 4 seperti CH4. Yang terakhir, IH dengan molekul yang termasuk grup simetri ini ditandai dengan adanya 6 operasi simetri C5 dan secara keseluruhan ada 120 operasi simetri seperti contohnya seperti gambar berikut. Dan terakhir, apabila molekul yang kita identifikasi tidak termasuk grup simetri tinggi, maka kita harus mengidentifikasi poin grup dari suatu molekul dengan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu yang kedua, menentukan sumbu rotasi dengan harga N tertinggi dari operasi simetri Cn yang ada pada suatu molekul. Pada langkah ini, kita mengidentifikasi operasi simetri sumbu yang ada pada suatu molekul. Kemudian kita menentukan operasi yang memiliki N tertinggi sehingga hanya ada satu sumbu simetri yang kita pilih sebagai Cn tertingginya. Angka yang terakhir, yang ketiga, menentukan apakah suatu molekul memiliki operasi simetri C2 yang tegak lurus dengan operasi simetri sumbu tertinggi yang telah kita tentukan sebelumnya. Jika iya, maka molekul tersebut merupakan grup simetri D. Sementara itu, grup simetri D dibagi lagi menjadi 3 poin grup, yaitu DNH, DND, dan DN, di mana N merupakan nilai tertinggi dari sumbu rotasi yang ditentukan pada langkah kedua tadi. Selanjutnya, untuk menentukan poin grup suatu molekul dalam grup simetri D, secara spesifik dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, menentukan apakah molekul tersebut memiliki operasi simetri bidang dengan bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu rotasi tertinggi dari operasi simetri Cn. Jika ya, maka molekul tersebut merupakan grup simetri DNH. Dan jika tidak, molekul tersebut harus diidentifikasi dengan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan apakah molekul tersebut memiliki operasi simetri bidang dengan bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu rotasi tertinggi dari operasi simetri CH. Jika ya, molekul tersebut merupakan grup simetri DND atau poin grup DND. Yang selanjutnya, yang terakhir, apabila molekul tersebut tidak memiliki operasi simetri bidang, maka molekul tersebut merupakan grup simetri DN atau termasuk poin grup DN. Ini merupakan langkah terakhir. Dan jika suatu molekul tidak memiliki operasi simetri C2 yang tegak lurus dengan operasi simetri sumbu tertinggi yang telah kita tentukan sebelumnya, maka molekul tersebut merupakan grup simetri C seperti grup simetri D. Grup simetri C juga dibagi lagi menjadi 4 poin grup, yaitu CNH, CNV, S2N, dan CN, di mana N merupakan nilai tertinggi sumbu rotasinya. Maka untuk itu, untuk menentukan poin grup suatu molekul ke dalam grup simetri C secara spesifik dapat dilakukan dengan langkah berikut.
Yang pertama, menentukan apakah molekul tersebut memiliki operasi simetri bidang dengan bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu rotasi tertinggi dari operasi simetri CH. Jika ya, molekul tersebut merupakan grup simetri CNH. Jika tidak, harus diidentifikasi dengan langkah berikutnya. Langkah berikutnya, menentukan apakah molekul tersebut memiliki operasi simetri bidang dengan bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu rotasi tertinggi dari operasi simetri CH. Jika ya, molekul tersebut merupakan grup simetri CNV. Dan jika tidak, harus diidentifikasi dengan langkah berikutnya. Langkah berikutnya menentukan apakah molekul tersebut memiliki operasi simetri S2N. Jika molekul tersebut tidak memiliki operasi simetri bidang, maka molekul tersebut merupakan grup rotasi sederhana CN atau S2N. Jika molekul tersebut memiliki operasi simetri S2N, maka molekul tersebut merupakan grup simetri S2N. Selain itu, grup S2N bisa juga memiliki operasi simetri inversi. Yang terakhir, apabila molekul tersebut tidak memiliki S2N, maka molekul tersebut merupakan grup simetri CN atau termasuk grup simetri CN. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi point group. Nah, di mana terdapat 4 poin dalam klasifikasi ini. Yang pertama, klasifikasi simetri tinggi. Yang kedua, klasifikasi simetri rendah. Yang ketiga, klasifikasi grup D. Dan yang keempat adalah klasifikasi grup C. Di mana yang pertama kita akan membahas mengenai klasifikasi simetri tingkat rendah yang terdiri dari grup C1, C5, dan CI. Nah, C1 ini tuh hanya beroperasi pada operator identitas E. Contohnya adalah senyawa CH-FCl-Br. Untuk grup C5 hanya operator identitas dan satu bidang cermin. Contoh senyawanya itu adalah C2H2Cl-Br. Nah, yang terakhir adalah CI, di mana hanya operator identitas dan sebuah pusat inversi. Contohnya adalah C2H2Cl2Br. Nah, berikut ini adalah gambar dari CH-FCl-Br, gambar C2H4Cl-Br, di mana di sini adalah atom C, 2 buah atom C, dan di sini juga 2 buah atom C. Selanjutnya, simetri tingkat tinggi. Terdiri dari grup TD, OH, IH, C hingga V, dan D hingga V, yang merupakan golongan high symmetry point group. Tabel di bawah ini menjelaskan karakteristik operasi dari kelima golongan tersebut. Deskripsi dari masing-masing dijelaskan dengan tabel berikut. Grup C hingga V, deskripsinya molekul linier dengan jumlah sumbu rotasi dan bidang cermin vertikal tak berhingga. Contohnya adalah HBr. Molekul HBr merupakan molekul yang linier. D hingga H merupakan molekul linier dengan jumlah sumbu rotasi tak berhingga. Bidang cermin vertikal, sumbu C2 tegak lurus, sebuah bidang cermin horizontal, dan sebuah pusat inversi. Contohnya adalah CO2. Selanjutnya ada grup TD yang biasanya itu mempunyai struktur tetrahedral dengan 4 sumbu C4, 3 sumbu C2, 3 sumbu S4, dan 6 bidang cermin dihedral. Contohnya adalah CH4. Nah, untuk grup OH itu yang mempunyai struktur oktahedral dengan 3 sumbu C4, 4 sumbu C3, dan sebuah pusat inversi. Contohnya itu adalah SF6. Nah, untuk grup IH biasanya itu mempunyai struktur ikosahedral dengan 6 buah sumbu C5. Contohnya adalah B12, H12-2. Berikutnya adalah gambar dari simetri tinggi. Ini adalah gambar HBr yang membentuk linier, gambar CO2 yang membentuk sudut, gambar CH4 yang membentuk tetrahedral, dan gambar SF6 yang membentuk oktahedral. Selanjutnya yaitu grup D. Grup D diklasifikasikan sebagai DNH, DND, dan DN, di mana N mengacu pada sumbu utama rotasi. Secara keseluruhan, grup D dicirikan oleh adanya N sumbu C2 yang tegak lurus terhadap sumbu Cn. Klasifikasi lebih lanjut dari sebuah molekul dalam grup D tergantung dari keberadaan bidang cermin horizontal atau vertikal.
Untuk grup DNH, deskripsinya N tegak lurus terhadap sumbu C2 dan sebuah sumbu cermin horizontal. Contohnya adalah benzen C6H6 dan contohnya adalah benzen, di mana struktur molekul dari benzen adalah C6H6 yang termasuk D6H, di mana N adalah 6. Maka pada kondisi ini N adalah 6. Selanjutnya grup DND, di mana N itu tegak lurus terhadap sumbu C2 dan sebuah sumbu cermin vertikal. Contohnya itu adalah propadin dengan rumus kimia C3H4 yang dalam hal ini itu adalah D2D, di mana N di sini adalah 2. Selanjutnya adalah grup DN, di mana N itu tegak lurus sumbu C2 dan tidak ada bidang cermin. Contohnya adalah kobalt 3 yang merupakan D3. Nah, ini adalah gambar struktur benzen C6H6 dan gambar propadin C3H4. Yang terakhir mengenai grup C. Yang terakhir mengenai grup C, di mana diklasifikasikan sebagai CNH, CNV, dan CN, di mana N mengacu pada sumbu rotasi utama. Grup C dicirikan oleh tidak adanya sumbu NC2 yang tegak lurus terhadap sumbu utama CN. Klasifikasi lebih lanjut dari suatu molekul dalam gugus C tergantung pada keberadaan bidang cermin horizontal atau vertikal. Yang pertama untuk grup CNH, deskripsinya sumbu cermin horizontal tegak lurus terhadap sumbu utama. Contohnya adalah asam boris H3BO3 yang dalam hal ini adalah C3H. Selanjutnya grup CNV mempunyai bidang cermin vertikal mengandung sumbu CN utama. Contohnya adalah amonia NH3 yang dalam hal ini adalah C3V. Selanjutnya grup CN yang tidak mempunyai bidang cermin, contohnya adalah PC6H5 yang dalam hal ini adalah C3. Berikut ini adalah gambar asam boris H3BO3, gambar NH3, dan gambar struktur benzen C6H5. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.